Halo saudara saya dari seluruh dunia yang dilahirkan dari ibunya masing-masing. Kembali lagi bersama saya Im, yang kini akan merangkum film yang berjudul Too Fast, Too Furious. Film ini dibintangi oleh saudara dari anak keponakan kakek Im yang bernama Brian O'Connor. Seperti yang kalian tahu bahwa di film pertamanya diceritakan bahwa Brian melepaskan Dom yang membuatnya menjadi buronan polisi. Dan kini harus berpindah-pindah kota untuk menghindari kejaran polisi. Brian juga memilih turun ke jalan menjadi pembalap untuk bertahan hidup. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Intro. Berlatar di kota Miami, cerita diawali dengan memperlihatkan Tej, pemilik bengkel sekaligus penyelenggara balapan liar. Tej yang mengetahui hanya terdapat 3 pembalap yang akan ikut memutuskan untuk menghubungi pembalap keempat. Alright, I'll be there. Brian, yang namanya kini sudah terkenal di jalanan, membuat para pembalap lain sedikit tegang. Tapi, tak membuat mereka menyerah begitu saja, justru membuat mereka semakin terpacu adrenalinnya. Hingga setuju untuk menaikkan taruhan sebesar $35.000 dan pemenang mendapatkan semuanya. Ready, 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 ready. Go! Terlihat Brian begitu ahli mengemudikan mobilnya. Tapi, kini harus di posisi kedua karena Supra tak memberinya celah sedikit pun untuk menyalipnya. Hingga akhirnya tiba di tikungan terakhir, Supra berbelok terlalu lebar hingga membuat Brian dapat menyalipnya di sisi dalam. Tak mau tertinggal jauh dengan Brian, Supra segera menggunakan nosnya dan membuatnya kembali memimpin. Mereka kini dikejutkan dengan jalur jembatan yang naik, dan mereka harus terbang untuk dapat menang. Brian yang kini sudah berpengalaman di jalan, memanfaatkan nosnya semaksimal mungkin, hingga akhirnya Brian, yang telah selesai dengan balapannya, kini terpesona oleh salah satu wanita yang dari tadi memperhatikannya. Belum sempat berkenalan, Brian dikejutkan dengan kedatangan polisi dan membuatnya harus segera melarikan diri. Dan akhirnya Brian harus tertangkap setelah mobilnya terkena tembakan yang membuat mobilnya kehilangan kendali dan nabrak. Penangkapan Brian ternyata sudah direncanakan sejak awal oleh Markham yang bekerja sama dengan Wilkins untuk membantu mereka menguak kasus Charter Veron yang merupakan bandar narkoba berkedok bisnis ekspor-impor. Brian diminta untuk menyamar menjadi sopir Veron karena dari informasi yang diberikan mata-mata yang bekerja pada Markham, Veron membutuhkan 2 sopir untuk memindahkan uang penjualan narkoba. Jika menolak, maka Brian akan langsung dijebloskan ke penjara dan Brian diminta untuk bekerja sama dengan Ujang. Tapi See, man, come on, I can't do this. I mean, seriously, if this is what you're gonna give me, I may as well take my chances in Chino. perkenalkan, dia adalah Roman Pierce, teman masa kecil Brian yang masuk penjara selama 3 tahun dan kini berada di Barstow sebagai tahanan rumah yang membuatnya tak bisa pergi lebih dari 100 meter dari rumahnya. Roman yang sejak awal tak menyukai segala jenis polisi kesal terhadap Brian dan segera meluapkan seluruh amarahnya karena menganggap Brian telah mengkhianatinya. Still fight like shit. Selesai dengan pertarungannya, Roman akhirnya mendengarkan penjelasan Wilkins yang mengatakan bahwa dia akan bebas jika mau bekerja sama dengan Brian. Singkat cerita, kini Brian dan Roman dibawa ke sebuah gudang dan dipertemukan pada Monica, wanita yang kita lihat di awal, yang ternyata menyamar sebagai pacar Veron.
Monica adalah orang yang ditugaskan Veron untuk mencari sopir dan mereka berdua akan ikut dengannya untuk berkompetisi menjadi supir Veron. What are we driving? Hey, true, bend it up for the track. We're gonna take it to the top, and that's the truth. I'm right with you, cowboy. That's where I reside. That's where I represent the night. Say, oh yeah, oh yeah, oh yeah. He did the stare and drive on you, didn't he? He got that from me. Setibanya di rumah Veron, semua sopir diperiksa oleh bawahannya. Panggil saja Bejo dan Tejo. Kemudian dijelaskan untuk mengambil paket di dalam mobil yang berada di sebuah lokasi. Dan siapapun yang kembali terlebih dahulu dengan paket tersebut, maka akan bekerja padanya. Agent Markham, I've got him heading south. Di sisi lain, Markham yang melihat Brian dan Roman pergi dari rumah Veron bergegas menyusulnya karena tak mau mereka kabur dari misi ini. Come on, I need the cars. Where the cars at? Sementara itu, Brian dan Roman yang akhirnya berhasil mengambil paket dikejutkan dengan kedatangan Markham yang membuat Roman segera menembak Markham agar penyamaran mereka tak terbongkar. Roman yang sudah mengenal Brian sejak lama mengetahui bahwa Brian tertarik pada Monica dan Roman memperingatkannya agar tak membuat misi ini gagal karenanya. What's this job you got for us anyway? Setelah pembicaraan singkat, Veron akhirnya mengundang mereka untuk datang ke klub nanti malam untuk sekedar ngeteh. Alright, sounds good. Hey, you. I'll take my cutter back. Hey, man, I figured you had like 12 or 13 of these. Just get out of here. Tiba di bengkel Ted, Brian yang curiga mobilnya dipasang GPS meminta Jimmy untuk memeriksanya. Benar saja, Jimmy menemukan GPS yang tertanam di dalam mobil dan tak dapat dilepas karena terhubung dengan sistem mesin. Brian dan Roman yang ingin meminta klarifikasi dari Markham segera mengalihkan perhatian Bejo dan Tejo yang dari tadi mengikuti mereka. Hey, man, I clean your windshield for you? What are you doing, man? Uno, tres, cuatro, fondo, taco. Everything copacetic, homie. Me gusta chocha. Kiss my ass, putos. Let's go. Setibanya di kantor, ketegangan antara Roman dan Markham tak dapat terhindarkan dan Brian memperingatkannya agar tak datang seenaknya kalau tak mau penyamaran mereka terbongkar. Right here. You shouldn't have shown up like you did. What, you didn't know Veron was testing us? Tak mau kejadian ini terulang kembali, Brian dan Roman memutuskan mencari dua mobil lagi, tentu dengan balapan. We need 2 more cars. Ready and go! Berhasil mendapatkan mobil, kini Brian dan Roman pergi ke klub untuk memenuhi undangan Veron. Brian disambut dengan Monica, yang membuat mereka terlena hingga Veron mengetahui kemesraan mereka berdua. Roman yang mengetahui keberadaan Veron segera menegur Brian dan Monica. He's here, man. Go over there, don't look. Mr. Verone would like for you to join him. Let's do it. Veron mengatakan bahwa wanita membuat kita terlena, wanita membuat kita lupa akan siapa diri kita sebenarnya. Terlihat dari seorang polisi, panggil saja Sukri, yang kini juga terlena karena wanita, yang membuatnya lupa akan tanggung jawabnya yang sebenarnya. Anak, istri yang selalu menunggunya pulang, menyambutnya, bahkan menghormatinya, kini harus terlupakan hanya karena seorang wanita penggoda. Maka, jagalah diri kita, kuatkan iman kita, agar kita tak mudah tergoda dan terlena dengan keindahan dunia. Let's go.
Veron mengajak mereka ke suatu tempat di mana Sukri dibawa. Sukri, yang merupakan pimpinan polisi, diminta untuk tidak mencampuri urusannya dan memintanya mengulur waktu agar proses pemindahan uangnya dapat berjalan lancar. Awalnya Sukri menolak, akan tetapi Veron segera menyiksanya hingga Sukri akhirnya menerimanya. Veron juga mengancam jika Sukri macam-macam, maka anak istrinya akan menjadi korban. I'm gonna crash, Tez. I'll catch you tomorrow. Keesokan harinya, Brian dikejutkan oleh kedatangan Monica yang memperingatkannya karena setelah proses pengantaran uang selesai, mereka berdua akan segera dihabisi. Roman yang mengetahui Bejo dan Tejo berada di penginapan, memperingatkan Brian dan dikejutkan dengan adanya Monica. Roman akhirnya berusaha mengalihkan perhatian Bejo dan Tejo agar Monica dapat segera kabur. ¿Dónde está? Ken. Ketegangan antara mereka terjadi ketika Roman dipukul oleh Tejo yang tak suka dengan ocehan Roman hingga Enough. See you guys in a bit. Wilkins yang mendengar penjelasan Brian awalnya ingin membatalkan misi ini, tapi Markham yang mendapatkan laporan lokasi pengiriman yaitu bandara akan menyergapnya tepat ketika Brian dan Roman datang. Dan Markham yakin bahwa Brian dan Roman akan selamat. And to make sure nothing happens to him, right? Yeah, right. Brian dan Roman yang tak memiliki pilihan lain karena jika mereka kabur akan segera dijebloskan ke penjara dan jika mereka menjalankan misi ini akan segera mati, memutuskan untuk memikirkan rencana mereka sendiri dengan sedikit memodifikasi mobil yang mereka dapatkan. Hey, man, do we have any half-empty bottles of nitrous laying around? Sure. Tiba di hari pengantaran, Brian dan Roman yang sudah siap dengan rencananya dihampiri Bejo dan Tejo untuk menuntun mereka ke lokasi pengambilan uang. Tak lama setelah mereka mengemas uangnya, datang polisi yang membuat mereka harus bergegas pergi. Now let's get the chopper over them. And one eye is right on top. Seluruh polisi mengejar Brian dan Roman hingga ketegangan terjadi ketika mobil Brian terkena tembakan yang membuat mobilnya kehilangan kendali. Brian segera meminta Tejo untuk memegang kemudi, sedangkan Brian melepaskan alat yang tertancap di mobilnya. Berhasil menghambat laju mobil polisi tak membuat Brian lepas dari kejaran mereka hingga akhirnya Brian dan Roman harus terpojok dan masuk ke sebuah gudang. Wilkins yang melihat siaran langsung dari helikopter dibuat pasrah karena lokasi gudang kini sudah dikepung oleh seluruh polisi. Hingga akhirnya keluar mobil jeep yang membuat beberapa mobil polisi lumpuh dan membuka jalan bagi seluruh pembalap yang berkumpul. Yo, let's break. Wilkins kembali dibuat pasrah dan terkejut ketika mobil Brian dan Roman terlihat terpojok di sisi pantai yang ternyata itu adalah Tej dan Suki. Lalu, di mana Brian, Roman, Bejo, dan Tejo? Where are they? Ya, mereka ternyata menggunakan mobil barunya dan berhasil mengelabui seluruh polisi. Tak selesai di sini, mereka melanjutkan rencana yang telah mereka buat, yaitu mengamankan uangnya dengan melempar Bejo dan Tejo. Tapi, Brian yang diberitahu bahwa tujuan pengirimannya bukanlah bandara, mengurungkan niatnya untuk melempar Tejo dan segera memberitahu Roman bahwa rencananya berubah. So what are you saying? Like I said, there's a new plan. Tiba di lokasi Veron yang ternyata berada di dermaga, berencana kabur dengan kapalnya, membuat Brian terkejut karena Veron sudah mengetahui bahwa Monica adalah mata-mata. Veron mengetahuinya karena curiga akan kedekatan antara Brian dan Monica, membuatnya memberi Monica informasi bahwa dirinya akan kabur menggunakan pesawat dan membuat Markham yang telah siap dengan timnya terkecoh. It's not Verona Fuentes. What do you mean not Verona and Fuentes? Tak memiliki waktu lama, Veron akhirnya bergegas pergi dan meminta Tejo untuk segera membunuh Brian. Beruntung, Roman datang tepat waktu dan membuat Tejo dan anak buah Veron dapat dikalahkan.
Brian yang mengetahui Monica dibawa Veron mengajak Roman segera memacu mobilnya untuk mengejar kapal. Tak selesai dengan kegilaan, kenekatan yang mereka buat kini kembali diperlihatkan. Mereka menerjang tanjakan yang membuat mereka terlempar ke kapal Veron. Brian, you crazy, man! The hell you doing? Get the gun. Veron yang terkena tembakan tepat di dadanya kini harus menyerah setelah ditodong oleh Monica. Cerita berakhir dengan selamatnya Brian dan Roman, juga bebasnya mereka dari seluruh jeratan hukum yang membuat mereka dapat hidup bebas. Pockets ain't empty, cuz. And we ain't hungry no more either, bruh. Tamat.